Anak-anak, Ibu akan membahas soal latihan yang sudah Ibu tugaskan. Ibu lihat dari jawaban kalian itu banyak yang betul ya, tapi kayaknya dari banyak yang betul ini masih banyak yang belum paham. Buktinya dari soal ke jawabannya itu hanya satu langkah dan ada langkah yang terlewat dan mungkin belum paham itu bagaimana cara menyelesaikannya yang benarnya seperti apa itu ya. Nah, untuk tugas yang kemarin itu mulai dari soal menjodohkan yaitu memasangkan ya bentuk sederhana dari identitas trigonometri yang ada di sebelah kiri, kemudian pasangkan dan pilih jawaban yang benarnya yang ada di samping kanan ya. Nah, untuk nomor 1 dulu, tangan A dikurangi 90 derajat dikali sin negatif A. Nah, di sini ada sudut negatif ya. Pada pertemuan sebelumnya Ibu belum membahas untuk sudut negatif. Nah, perhatikan gambar yang ada di samping kanan. Jadi di sini Ibu sudah tulis semua jawabannya, Ibu akan jelaskan. Jadi tolong perhatikan penjelasan dari Ibu dan perhatikan juga langkah demi langkahnya ya. Nah, gambar yang ada di samping kanan itu kita lihat ada diagram Kartesius ya, terbagi menjadi 4 kuadran kalau pada trigonometri. Dan perhatikan kalau kalian lihat atau bayangkan jam dinding ya. Jam dinding itu kan jarumnya itu kan arahnya ke bawah ya. Kalau pada trigonometri pada sudut itu kan kalau mulai dari 0 derajat itu yang mendatar yang kita setarakan dengan sumbu X, kemudian ke atas itu kan misalkan ke 45 derajat kan berputarnya ke atas ya. Nah, itu kalau kita analogikan dengan jam dinding itu atau jarum jam itu kan berarti yang berlawanan arah jarum jam. Kalau jarum jam kan ke bawah, kalau untuk yang sudut itu ke atas ya, berarti berlawanan jarum jam. Nah, yang berlawanan arah jarum jam itu kan berarti sudut positif. Nah, kalau untuk yang pada trigonometri itu sudutnya ke bawah, berarti yang searah dengan jarum jam. Kalau yang searah jarum jam itu sudutnya negatif. Nah, di sini kita lihat ada sudut positif sebesar alfa. Nah, alfa derajat itu kan berarti ke yang ke atas itu ya. Kemudian ke bawah sebesar negatif alfa itu yang menandakan arahnya searah jarum jam. Jadi besarannya sebesar alfa, tapi arahnya searah jarum jam berarti sudutnya negatif itu. Nah, di sini ada beberapa konsep untuk sudut negatif. Kalau sin negatif alfa, sin negatif alfa. Nah, negatif alfa itu kalau kita lihat pada gambar itu kan ada di kuadran keempat. Kemarin pada konsep yang sudah Ibu jelaskan, untuk sin di kuadran keempat itu positif atau negatif. Nah, untuk sinus di kuadran keempat itu kan negatif ya. Ingat, di kuadran 4 itu yang positifnya kan hanya kosinus dengan kebalikannya yaitu sekan. Kuadran pertama kan semuanya positif, all, semua. Kuadran 2 yang positif hanya sinus dan kosekan ya. Kuadran 3 yang positif itu tangen dan kotangen. Kuadran 4 yang positif itu kos dan sekan. Sementara ini kalau bentuk sin negatif alfa. Negatif alfanya itu berarti ada di kuadran keempat. Nah, negatif alfa ini ada di kuadran keempat. Nah, berarti sin negatif alfa itu negatif. Sinnya negatif karena di kuadran keempat. Nah, berarti negatif apa? Negatif sin alfa itu ya. Jadi kalau ada sin min 45 derajat. Nah, min 45 derajat itu berarti ada di kuadran keempat. Nah, berarti kalau sin di kuadran keempat itu negatif. Negatif apa? Negatif sin 45 derajat. Sin 45 derajatnya berapa? Itu tapi negatifnya. Nah, itu ya. Kemudian untuk tangan negatif alfa juga sama konsepnya. Tangan negatif alfanya ada di kuadran 4. Tangan untuk kuadran 4 itu bernilai negatif. Jadi, tangan negatif alfa itu sama dengan negatif tangan alfa. Kemudian kalau cos negatif alfa, cos
negatif alfanya di kuadran keempat. Cos di kuadran keempat itu kan positif. Jadi kalau cos negatif alfa tetap positif cos alfa. Nah, sekarang kita lihat soal yang tadi. Tangan A min 90 derajat dikali sin min A. Nah, sekarang tangan A min 90 derajatnya. Kita tahu ya. Kita tahu dan sudah dibahas sebelumnya ya untuk bentuk trigonometri yang ada di berbagai kuadran itu, untuk yang relasi itu ada yang berubah bentuknya, ada yang tetap bentuknya ya. Nah, kalau A min 90 derajat, kita kan punyanya bentuk yang kalau kuadran 1 itu alfa yang tetap, yang berubahnya 90 min alfa. Boleh alfa, boleh A, sama saja. Kuadran 2 yang tetapnya kan 180 min alfa, yang berubahnya 90 plus alfa. Kuadran 3 yang tetapnya 180 plus alfa, yang berubahnya 270 min alfa. Kuadran 4 yang tetapnya 360 min alfa, yang berubahnya 270 min alfa. Sekarang bentuk A min 90 ya, bentuk A min 90 itu kita ubah ke bentuk yang ini 90 min alfa, atau ke bentuk nantinya 90 min A. Nah, jadi A min 90 itu diubah supaya bentuknya menjadi 90 min A, berarti itu negatifnya di luar. Ya, kalau kita buka kurungnya ini kan jadi negatif 90 derajat. Ini kan negatif 90, negatif kali negatif A jadi positif A kan? Tidak mengubah bentuk kan? Mengubah bentuk tapi tidak mengubah nilai gitu ya. Jadi A min 90 itu kita ubah menjadi negatif dalam kurung 90 min A. Nah, jadi yang ini kita misalkan ini teh menjadi, misalkan ini teh alfa, tangan min alfa dikali sin min A. Jadi ini kalau ini jadi tangan ini alfa, tangan min alfa kan berarti berdasarkan konsep ini jadi min tangan alfa kan. Berarti kalau tangan min 90 min A sama dengan min tangan 90 min A. Dikali min sin, ini jadi min sin A ya, seperti yang ini. Nah, kalau min tangan 90 min A, tangan 90 min A, ingat ini ada di kuadran ke-1 yang berubah trigonometrinya. Kalau tangan kan jadi kotangan A. Minnya kan udah ada di sini. Kemudian ini min sin A, min kali min jadi positif ya. Kemudian ini berubah tangan jadi kotangan tadi. Kotangan A itu kita ubah jadi perbandingan cos A per sin A. Sin A dibagi sin A kan 1. 1 kali cos A, jadi hasilnya bentuknya, bentuk sederhana dari bentuk tangan A min 90 derajat dikali sin min A itu adalah kosinus A. Kita lihat di bagian samping ada ya jawabannya kosinus A. Itu ya, kosinus A itu yang apa itu? Kosinus A nggak ada, tapi kita bisa ubah ya. Kosinus A itu sama saja kebalikan dari sekan. Jadi cos A itu sama dengan 1 per sekan A. Nah, jadi ada jawabannya ya, yaitu yang option A. Itu untuk nomor 1 ya. Ibu lanjutkan kemudian untuk nomor 2. Soalnya itu kotangan 180 derajat min A dikali cos 90 derajat tambah A dikali kosekan 90 derajat min A. Nah, untuk yang kotangan 180 derajat min A itu, 180 derajat itu kan ada di kuadran kedua yang tetap trigonometri ya. Ini yang tetap nih. Ingat lagi, buka lagi video yang kemarin ya. Ini yang tetap, ini yang tetap, ini yang tetap, ini tetap. Berarti kalau ini kotangan, ini kan tetap kotangan ya. Tapi kalau ini kan ada di kuadran kedua nih. Kotangan di kuadran kedua itu kan negatif. Jadi negatif kotangan A dikali 90 derajat tambah A itu ada di kuadran kedua tapi yang berubah trigonometri. Cos di kuadran 2 itu negatif dan ini berubah jadi sin. Jadi negatif sin A. Kosekan 90 derajat min A ini ada di kuadran ke 1
ya yang berubah trigonometri, kosekan akan berubah jadi sekan. Kalau kuadran 1 semuanya positif, jadi positif sekan A. Jadi min kotangen A kali min sin A kali sekan A. Nah, kotangen A-nya kita ubah jadi perbandingan cos A per sin A. Ini negatif kali negatif jadi positif, sin A dibagi sin A itu 1, jadi cos A kali sekan A. Nah, sekarang cos A itu kan kebalikan dari sekan. Cos A itu sama dengan 1 per sekan A. Dikali yang ini sekan A. Sekan A dibagi sekan A itu 1. 1 kali 1 ya, 1. Jadi jawaban nomor 2 itu adalah 1 ya. Bisa dimengerti? Mudah-mudahan bisa ya. Selanjutnya Ibu akan bahas yang nomor 5 ya. Nomor 3 dan 4 dilewat ya. Ibu lihat yang agak sukar saja. Yang nomor 5, kosekan 180 derajat ditambah A dikali kosekan 180 derajat dikurangi A dikurangi tangen 90 derajat tambah A dikali kotangen 180 derajat ditambah A. Nah, untuk kosekan 180 derajat ditambah A, 180 derajat ditambah A itu kan ada di kuadran ketiga yang tetap trigonometrinya, ingat. Nah, mana? Nah, ini ya. Ini yang tetap kalau 180 tambah A atau tambah alfa itu tetap di kuadran yang berubahnya yang 270 min A ya. Nah, berarti ini tetap trigonometrinya jadi tetap kosekan, dan kosekan itu ini kan ada di kuadran ketiga ya, berarti kalau kosekan di kuadran ketiga kan negatif, jadi negatif kosekan A ya. Yang ini 180 min A itu ada di kuadran kedua. Ya, ini tetap trigonometrinya, berarti tetap kosekan. Kosekan di kuadran kedua itu positif, karena kosekan kan kebalikan dari sin, ya. Sin di kuadran kedua itu kan positif. Jadi tetap positif kosekan A. Jadi min kosekan A dikali kosekan A dikurangi tangen 90 tambah A ini ada di kuadran kedua yang berubah trigonometrinya. Tangen menjadi kotangen. Tangen di kuadran kedua itu negatif, jadi negatif kotangen A. Dikali kotangen 180 tambah A, ini ada di kuadran ketiga yang tetap trigonometrinya. Kotangen di kuadran ketiga itu positif, jadi tetap positif kotangen A. Jadi ini kita kalikan, min kosekan A kali kosekan A, min kosekan A kuadrat, min kotangan A kali kotangan A min kotangan A kuadrat dikali min jadi plus atau ditambah kotangan A kuadrat. Nah, selanjutnya dari bentuk yang ini kita punya bahwa identitas trigonometri 1 ditambah kotangan kuadrat A itu kan kosekan kuadrat A. Sehingga 1 itu sama dengan kosekan kuadrat A dikurangi kotangen kuadrat A. Nah, kita ini hampir sama dengan bentuk ini, cuman kotangen kuadrat A di sini positif, yang ini kan negatif. Kemudian di sini kosekan kuadrat A positif, yang ini negatif. Nah, bagaimana caranya? Ini hanya tandanya saja yang berbeda ya. Jadi, kalau misalkan ini dikalikan negatif, ini negatif 1, yang ini dikalikan negatif dalam kurung. Nah, berarti hasilnya kan negatif kali negatif kotangen kuadrat A jadi positif kotangen kuadrat A. Ini jadi negatif kosekan kuadrat A. Ini sama dengan negatif 1. Nah, bentuk ini kan sama dengan bentuk yang ini. Jadi, kotangen kuadrat A dikurangi kosekan kuadrat A itu sama dengan negatif 1. Nah, itu pembahasan untuk soal menjodohkan yang nomor 5 ya. Soal berikutnya Ibu akan membahas soal yang subjektif ya, yang pembuktian untuk soal berapa? Nomor 24 ya. Buktikan bahwa 1 per 1 min sin X ditambah 1 per 1 tambah sin X sama dengan 2 sekan kuadrat X. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal pembuktian trigonometri itu langkahnya
kita selesaikan atau kita ubah bentuk yang lebih kompleks atau yang ada di ruas kiri maupun yang ada di ruas kanan. Kalau yang bentuk yang lebih kompleksnya ada di ruas kiri, silakan kalian ubah yang itu. Ubah sedemikian rupa sesuai konsepnya sehingga menghasilkan bentuk yang sama dengan bentuk yang ada di ruas kanan. Atau mau mengubah yang bentuk di ruas kanan nanti sama dengan yang di ruas kiri boleh. Atau boleh juga mengubah dua-duanya, mengubah bentuk yang ada di ruas kiri, kemudian mengubah bentuk yang ada di ruas kanan sampai menghasilkan bentuk yang sama dari kedua-duanya. Nah, kalau sudah sama ya berarti pembuktiannya terbukti itu ya. Nah, sekarang Ibu akan membahas yang nomor 24 tadi ya. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal pembuktian trigonometri itu, kalian harus paham, harus ingat betul tentang bentuk-bentuk identitas trigonometri ya. Kemarin sudah dibahas, ada identitas trigonometri, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ya. Ada yang seperti itu kan? Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi sehingga sin kuadrat X itu sama dengan 1 min cos kuadrat X, atau cos kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X. Atau juga tadi tangen X itu sama dengan sin X per cos X atau sebaliknya. Atau tadi 1 ditambah kosekan ya tadi tuh ya. 1 ditambah kotangan, 1 ditambah kotangan kuadrat X itu kan sama dengan kosekan kuadrat X. Ini juga identitas trigonometri. Nah, sekarang untuk menyelesaikan yang ini ya, kita lihat nih bentuknya. Ini yang lebih kompleksnya yang ada di ruas kiri, berarti kita ubah sehingga menghasilkan bentuk yang ada di ruas kanan. Nah, sekarang bentuk 1 per 1 min sin X ditambah 1 per 1 tambah sin X. Nah, sebenarnya banyak siswa itu yang mengalami kesulitan itu dari langkah pertama. Kita ini harus memulainya dari mana sih untuk menyelesaikan soal ini? Sebenarnya tidak ada rumusnya. Itu harus dari sini dulu, harus ini dulu, mengubah ini dulu, tidak. Kalau kalian ingin lancar dalam soal membuktikan, berarti harus pengalaman berlatih soal yang seperti ininya pun harus banyak. Ya, jadi dari pengalamanlah nanti akan terbiasa sehingga pada saat awal harus mengubah yang ini, pertama kalinya harus ini dulu yang diubah, itu sudah biasa. Jadi bisa dengan mudah. Jadi di sini tidak ada rumusnya ya. Apakah rumusnya harus sin X per cos X atau apa tidak, itu kan tergantung soalnya. Itu makanya di sini biar kalian lebih bisa lagi ya harus istilahnya sering-sering berlatih soal membuktikan ya. Nah, untuk soal ini kita lihat ada 2 bentuk pecahan ya. Penyebut pertama 1 min sin X, penyebut kedua 1 tambah sin X. Nah, sama hanya seperti pada penjumlahan bilangan pecahan, kalau belum sama penyebutnya kan kita samakan dulu ya dengan cara mencari KPK kalau pada bilangan biasa mah, atau bisa kalikan penyebut 1 kali penyebut 2 itu untuk penyamaan penyebutnya. Nah, ini juga sama, kita kalikan saja untuk penyamaan penyebutnya, yaitu 1 min sin X yang ini ya dikali 1 tambah sin X. Jadi yang ini penyebutnya jadi ini, yang ini juga jadi yang ini. Kita langsung tuliskan ya. Jadi 1 min sin X dikali 1 tambah sin X dibagi 1 min sin X itu kan 1 tambah sin X. Yang ini berarti 1 min sin X ya. Ini dibagi 1 tambah sin X adalah 1 min sin X. Sama halnya seperti pada pecahan kan gini. 1 per 2 ditambah 1 per 3 per 6 ya. Nah, 6 dibagi 2 kan 3 kali 1, 3. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 1, 2. Ya, udah sama jadi 5 per 6. Kan ini juga sama. Kita tinggal kali silang ke sini aja. Ini juga sama. Kali silang ini ke sini ya. Nah, sekarang jadi yang ini 1 tambah sin X ditambah yang ini dikalikan hasilnya
1 min sin X. Sin X dikurangi sin X kan 0. 1 tambah 1 kan 2. Yang ini kalikan 1 kali 1, 1. Min sin X kali 1, min sin X. Min sin X kali, ya ini. 1 kali 1 kan 1. Min sin X kali 1, min sin X. 1 kali plus sin X yang ini jadi plus sin X. Min sin X kali plus sin X jadi min sin kuadrat X. Ya ini tadi 2. Ini kan min sin X tambah sin X kan 0. Jadi tinggal 1 min sin kuadrat X ya. Kemudian yang 1 min sin kuadrat X, kita ingat identitas trigonometri ya. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti kita punya bentuk cos kuadrat X itu bisa diubah jadi 1 min sin kuadrat X. Jadi 1 min sin kuadrat X kita ubah jadi cos kuadrat X. Kenapa kita ubah ke sini? Ya supaya nanti hasilnya akan mendekati yang ini atau sama dengan 2 sekan kuadrat X. Bagaimana caranya agar hasilnya sama dengan ini? Jadi kita harus mengubah-ubah bentuk ini ya. Jadi ini kita ubah jadi cos kuadrat X. Kemudian ini kan masih belum sama juga bentuknya. Kita coba ubah lagi. Nah, 2 per cos kuadrat X bisa ditulis jadi 2 kali 1 per cos kuadrat X. Dan 1 per cos kuadrat X itu, 1 per cos itu kan merupakan sekan ya. Cos itu kan kebalikan dari sekan. Jadi kalau 1 per cos kuadrat X itu kan sama dengan sekan kuadrat X. Jadi bentuk yang ini menjadi 2 sekan kuadrat X sama dengan 2 sekan kuadrat X. Jadi terbukti untuk soal nomor 24 ya.